Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih pagi ya, masih semangat, masih sehat. Mudah-mudahan senantiasa sehat semuanya ya. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran, Ibu minta KM-nya untuk mengecek kehadiran teman-temannya. Coba KM-nya siapa? Aihilma ya. Coba dicek teman-temannya apakah sudah hadir di Zoom meeting di Google Meet hari ini maksud Ibu. Alhamdulillah, ini semua hadir. Hadir semua ya, alhamdulillahirobbilalamin, semuanya hadir. Nah, setelah mengecek kehadiran, alangkah baiknya supaya pembelajaran hari ini lebih berkah dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa dulu ya, dipimpin silahkan oleh Aihilma KM-nya, selaku KM silahkan dipimpin doanya. Kegiatan belajar. Baik, alhamdulillah. Masuk ke pembelajaran hari ini, masih ingat gak kemarin minggu lalu kita belajar apa? Masih Ibu. Belajar apa Isa minggu lalu? Tahapan siklus akuntansi. Ya, minggu lalu kita belajar mengenai tahapan siklus akuntansi. Nah, minggu ini di pertemuan ini kita belajar mengenai bukti transaksi keuangan. Gitu. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama menganalisis bukti transaksi keuangan. Jadi peserta didik mampu menganalisis bukti transaksi keuangan. Kemudian yang kedua, mengkategorikan bukti transaksi keuangan. Yang ketiga, peserta didik mampu membandingkan bentuk-bentuk dari transaksi. Dan yang terakhir, membuat tahapan siklus akuntansi mulai dari bukti transaksi. Seperti itu. Nah, setelah tujuan, Ibu akan menampilkan dulu nih materinya, media pembelajarannya. Ibu akan share di sini ya. Barusan Ibu sudah berbagi layar ya mengenai media pembelajaran kalian. Jadi yang pertama itu ada transaksi. Transaksi itu apa? Kemudian yang kedua itu ada macam-macam transaksi, kemudian ada fungsi transaksi, dan yang terakhir tahapan mulai dari bukti transaksi. Nah, sekarang Ibu akan bagi kelompok kalian. Ya, jadi Ibu akan bagi kelompok. Jadi satu kelompoknya 5 orang. Jadi kalian nanti berdiskusi. Tugas untuk berdiskusinya Ibu sudah masukkan ke Google Classroom kalian. Jadi nanti kalian tinggal lihat di Google Classroom-nya di bagian diskusi kelompok. Nah, Ibu kasih waktu selama 15 menit ya untuk mendiskusikan mendiskusikan berbagai soal yang ada di LKPD yang ada di Google Classroom ya. Nanti kita kembali lagi. Baik, sudah 15 menit.
Sekarang waktunya untuk pemaparan hasil diskusi kalian. Nah, yang pertama kelompok 1 itu kelompok dari, kalau Ibu lihat di sini, dari Aisyah ya. Coba Aisyah. Iya, Bu. Menurut kelompok saya, transaksi adalah situasi atau kejadian yang melibatkan unsur lingkungan dan mempengaruhi posisi keuangan. Setiap transaksi harus dibuatkan keterangan seperti faktur, nota penjualan, kwitansi yang biasa disebut dengan bukti transaksi. Baik, terima kasih Aisyah sudah memaparkan hasil dari diskusi bersama teman-temannya. Sekarang kelompok Nabila. Yuk Nabila, silahkan dipaparkan hasil dari kerja kelompoknya. Boleh sekarang Nabila. Di-on-kan dulu. Tentang fungsi bukti transaksi. Fungsi bukti transaksi dibagi menjadi 5. Yang pertama, bukti transaksi atau pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya transaksi. 2. Bukti transaksi menjadi media yang berisikan data informasi keuangan. 3. Bukti transaksi sebagai dasar untuk mencatat akuntansi. 4. Bukti transaksi dapat mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan transaksi dalam bentuk tulisan. 5. Bukti transaksi dapat menghindari duplikasi pada pengumpulan data keuangan. Sudah, Bu. Ya, terima kasih terima kasih Nabila telah menyampaikan hasil pemaparan dari kelompoknya. Nah, sekarang kelompok terakhir, kelompok dari siapa tadi teh? Kelompok dari Aihilma ya. Silahkan Aihilma. Menurut kelompok kami, macam-macam bukti transaksi di sini dibagi menjadi 4, yaitu kwitansi, faktor, nota, cek, dan bukti. Ibu dimakan. Yang pertama ada kwitansi. Kwitansi adalah sebuah dokumen yang menjadi alat bukti terjadinya pembayaran maupun penerimaan sebuah uang. Kedua, faktur. Faktur adalah sebuah perincian atau pengiriman barang yang mencatat daftar barang, harga, dan hal-hal yang terkait pembayaran yang berbeda sesuai kebutuhan masing-masing. Yang ketiga ada nota di sini adalah bukti atas pembelian sejumlah barang secara tunai yang dibuat oleh pedagang atau yang diberikan kepada pembeli. Yang terakhir di sini ada cek. Cek adalah permintaan khusus nasabah kepada bank untuk menarik dananya sejumlah ketentuan tertentu atas namanya atau atas uang. Bapak. Ya, Mak. Gitu, Ibu. Baik, terima kasih Aihilma sudah memaparkan hasil diskusinya. Nah, sekarang kita simpulkan ya. Siapa nih yang mau menyimpulkan? Sok Aisyah, silahkan simpulkan dari hasil pembelajaran kita hari ini. Jadi menurut saya kesimpulan pembelajaran hari ini adalah setiap kegiatan transaksi harus disertai dengan suatu alat bukti yang menyatakan bahwa telah terjadi suatu transaksi. Bukti transaksi tersebut seperti kwitansi, faktur, dan penjualan. Baik, terima kasih Aisyah sudah menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita hari ini. Jadi betul ya, bukti transaksi itu kayak seperti ya alat untuk transaksi. Jadi buktinya itu adalah berupa cek, kwitansi, faktur, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, alhamdulillah. Oh iya, satu lagi tugasnya
tugas yang nanti akan Ibu berikan itu ada di LKPD kalian masing-masing ya. Ada di LKPD-nya. LKPD sudah Ibu share di Google Classroom. Jadi nanti kalian tinggal mengerjakan formatifnya, yaitu tugas individunya. Kalian bisa kerjakan di sana, kemudian diupload lagi di Google Classroom-nya dengan menggunakan platform Google Classroom. Kalian bisa dokumentasikan hasil kegiatan kaliannya, kemudian diupload lagi seperti itu ya. Nah, terima kasih, alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan senantiasa bermanfaat bagi kalian ya. Nah, Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, selamat siang.